Selamat siang Anissa. Anissa Miranda, dengar suara saya? Anissa Miranda, dengar suara saya? Halo, halo Anissa Miranda. Ini masih 2 orang ya? Anissa? Redmi, selamat siang. Siang, Pak. Nah, kedengar suara saya jelas? Jelas. Yang lain terdengar jelas suara saya? Anugrah? Anugrah Iqbal, terdengar suaranya? Dengar. Kedengar. Nah, coba untuk sekarang, sebelum kita mulai nanti, aktifkan aja audio dan videonya. Nanti setelah mulai, saya akan mute seluruhnya, ya. Akan saya mute seluruhnya supaya nggak storing. Supaya saya bisa mendengar suara kalian itu atau suara saya kedengar dengan kalian dengan jelas nggak ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke. Baik, sambil menunggu yang lain juga ya. Ini karena udah jam 11 dan kita waktunya cuma 45 menit nggak sampai. Paling ada 40 menit nanti kita ya. Hari ini saya akan menjelaskan singkat saja tentang materi yang menyangkut pada tugas. Ya, artinya bagaimana membuat tugas yang saya tugaskan kepada kalian semuanya. Namun hari ini saya tidak akan menggunakan aplikasi NetBeans ataupun IntelliJ ID-nya. Saya akan gunakan text editor biasa, ya. Itu bisa menggunakan Sublime nanti atau menggunakan text editor Notepad++, ya. Yang perlu dipahami di sini adalah cara bagaimana kita melakukan kompilasinya dan menjalankan hasil kompilasinya. Seperti itu ya kan ya? Benar? Ya, Pak. Oke. Nah, kemarin sudah dibuat tugasnya? Sudah, jalan nggak? Nggak jalan ya? Tugas kemarin seminggu. Ya, gimana Iqbal? Tugas minggu. Iya. Tugas minggu. Udah, Ya, Pak. Bisa. Ya. Tugas minggu semalam, Bang Iqbal. Bisa, Pak. Bisa. Ini ada yang nunggu ya. Sebentar, saya inikan dulu. Oke. Sambil menunggu ya, Nak ya. Ini kelihatan ya, Iqbal? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, kelihatan ya. Yang lain kelihatan kan? Baik. Yang pertama yang ingin saya pastikan dulu adalah untuk melakukan proses kompilasi di Windows Command Prompt. Pertama pastikan dulu setting environment yang sudah saya share kemarin ya. Yang pertama kita bisa cek di sistem kalau dia menggunakan Windows 10 ya. Kemudian klik sistemnya. Ini saya cuma untuk mengetahui apakah ini sudah dilakukan dengan benar apa tidak ya. Kalau enggak nanti kita enggak akan bisa melakukan kompilasinya ya. Kemudian ini klik sistem ya. Diklik sistemnya.
Kemudian di sini ada bagian environment. Oke. Ada bagian environment, diklik bagian environment-nya. Nah, kemarin saya kan sudah kasih materi untuk membuat Java Home dengan JDK ya. Ini sudah kita buat. Sudah, jadi ini saya tinggal memastikan saja. Ini saya cari di sistem variabel ini, ada di pad, ya, ada di sistem di pad ini. Kemudian kita bisa lakukan edit, ya. Kemudian pastikan bahwa JDK atau Java Development Kit yang kalian miliki itu sudah ada. Kalau saya itu ada 3 JDK yang saya gunakan di sini, ya. Kalau kalian satu aja nanti, ya. Di situ ada JDK yang 8.0.8.1, sorry, 1.8.0, 261, kemudian 1.8.0, 111, dan ada JDK 14, ya. Dan pastikan semuanya itu berada di folder bin. Dan jika memang ini sudah ada, kalau sudah oke seperti ini, untuk cara mengetesnya kita bisa membuka CMD, ya. CMD. Kemudian kita bisa lakukan pengetesan dengan mengetik Java C. Java C ini artinya adalah Java compiler, ya. Java compiler. Oke, kita enter aja. Nah, nanti akan, jika dia seperti ini, ya. Jika seperti ini, maka kita sudah bisa melakukan kompilasi dan melakukan proses hasil kompilasinya. Nah, untuk anak-anak Bapak semuanya, apa sudah sampai ke arah kemari kalian melaksanakan tugasnya? Belum. Nah, kemarin kan saya sudah sharing ini materinya. Saya sudah sharing materinya, saya sudah kasih informasi dan instruksi tentang itu. Nah, nanti pada saat kalian mengerjakan tugas itu, pastikan kedua hal ini dulu. Ya. Pastikan kedua hal ini, itu saya sudah sharing di Google Classroom kita, dan di kelas Maya, karena di kelas Maya kita sudah masih bermasalah, ya. Saya sudah sharing di Google Classroom-nya. Maka untuk kalian juga sekarang ini saya ingatkan, bagi teman-teman kalian yang belum, ataupun kalian yang saat ini belum melakukan register, lakukan register di kedua kelas Maya tersebut, ya, di kelas Maya dan di Google Classroom. Oke? Sampai di sini paham ya? Enggak. Saya ulangi yang sederhana, ya. Yang sederhana saja saya ulangin, ya. Ini saya CLS dulu. Nah, oke, yang pertama, oke, ini saya ulangin. Yang pertama, pastikan bahwa PC kalian, laptop kalian sudah disetting environment-nya. Ya, caranya bisa dengan langsung klik di sini, kemudian ketik sysinfo. Untuk Windows 10 itu akan muncul seperti ini kan? Oke. Bagi yang menggunakan agak ribet menggunakan seperti itu, bisa klik Windows Explorer. Ya, klik Windows Explorer-nya. Oke. Pada saat diklik Windows Explorer-nya, klik This PC, sudah. Kemudian klik kanan pada This PC, kemudian Properties. Nah, sama kan tampilannya dengan yang tadi kan? Kemudian pilih Advanced System Setting. Sudah? Pilih Advanced System Setting, kemudian pilih Environment Variable. Sudah? Sudah dikirim. Nah, pada posisi ini, ya, pada posisi ini kemarin saya sudah buat ini Java Home-nya. Kalau kalian belum buat, itu klik New. Sudah? Klik New, kemudian tuliskan dengan Java Home, gitu ya.
Sudah? Oke. Ya. Kemudian pada saat di variable value-nya, kita cari di mana Java Development Kit itu kita install, gitu kan? Browse filenya, ini, di browse filenya, sudah? Kemudian, setelah di browse filenya, arahkan ke directory yang di mana kita menginstalnya. Biasanya kita menginstalkan default itu ya. C, kemudian pilih. Kalau dia OS-mu itu menggunakan 64 bit, dia itu berada di program file. Kalau dia menggunakan 32 bit, pasti dia berada di program file x86 ya. Jadi karena saya menggunakan 64 bit, maka saya di program file. Kemudian pilih folder Java. Kemudian pilihlah JDK-nya. Nah, kebetulan saya menggunakan JDK yang untuk NetBeans untuk NetBeans yang 8.2 ya. Itu saya menggunakan JDK 1.8.0.1 ya. Klik aja ini. Kemudian bin. Sampai bin ini aja ya. Boleh dibuka nih binnya juga, nggak masalah. Kemudian open. Atau sorry. Bin. Nah, sampai di sini, sampai di sini, ini langsung aja diklik seperti ini, perhatikan. Diklik seperti ini di atasnya. Ya, ini di atas ininya. Sehingga muncul tanda seperti ini, kemudian kopikan. Sudah di copy, kemudian kita paste di sini. Sudah? Oke. Kalau sudah nanti kemudian oke kan? Nah, berikutnya sampai di situ kita belum selesai. Kita harus update JDK-nya, ya kan? Pilih sistem variabel, ya. Pilih sistem variabel, ya. Kemudian pilih atau cari path. Path sedang huruf yang kecil seperti ini ya. Kalau di Windows 10 itu dia diedit. Sama sih proses kerjanya dengan ini, diedit. Kemudian kalau belum ada JDK-nya di sini, klik new. Ya. Klik new, kemudian browse file. Lakukan hal yang sama yang seperti yang kita lakukan tadi. Sudah? Cari di mana Java-nya diinstal, kemudian klik ya, kemudian bin, kemudian oke kan. Sudah? Ya. Oke, kalau sudah itu nanti, kalau itu sudah kalian lakukan dengan benar, maka nanti pada saat kita mengujinya, kita buka comment prompt. Cara buka comment prompt-nya itu bisa diketik di search dengan mengetik CMD. Sudah? Oke, kemudian enterkan saja. Kemudian pastikan dia berada di sini, kemudian ketik Java C atau singkatan dari Java compiler, kemudian enter. Oke, kalau sudah seperti ini, maka dia akan berhasil. Oke, baik. Sekarang kita akan membuat program sederhana. Ya, sekarang kita akan membuat program sederhana. Salah kunci kereta bang topik tuh. Oke, kita akan menggunakan form sederhana atau menggunakan program sederhana. Ya, saya menggunakan suplemen. Ya, nah, suplemen teks atau nanti kalian bisa menggunakan Notepad plus. Oke. Nah, sebelum itu pastikan dulu supaya nanti semua materi kita itu berada pada folder yang tepat dan yang rapi ya.
pastikan bahwa pertama klik pada directory C, kemudian buat satu folder dengan nama folder div. Sudah? Satu folder di nama folder div. Kemudian di dalam folder div ini nanti buat folder dengan nama kelas PB, kelas PBO. Sudah? Kemudian di kelas PBO nanti, disinilah nanti tempat di mana materi yang akan kita buat, ya. Nah, seperti ini. Oke. Sudah, ini ada beberapa contoh yang sudah saya buat. Oke. Nah, ini nggak apa-apa, ini saya akan hapus saja lagi untuk nanti kita cara membuatnya bagaimana. Oke. Nah, selanjutnya sudah dipastikan itu. Berikutnya, ya, saya akan buka suplemen teksnya dulu. Suplemen teksnya, ya. Suplemen teks yang saya gunakan adalah suplemen teks 3, ya. Nanti itu bisa diinstal, itu free, ya. Oke. Nah, kemudian kalau bagi yang belum ada nanti, ya, belum ada tampilan seperti ini, nanti tinggal dibuka lagi folder yang tadi, kemudian ini saya kecilkan dulu, ya. Oke. Nanti folder yang ini drag aja kemari, oke? Di drag kemari, oke? Nanti dia akan muncul seperti ini, oke? Ini dia untuk suplemen atau suplemen text, ya. Nah, kalau menggunakan Notepad, ini Notepad++, saya sudah install Notepad++-nya, oke. Notepad++ ini juga bisa dibuat untuk editor Java. Yang pertama kali harus kalian perhatikan adalah pastikan pada bahasanya atau language itu di Java. Udah? Oke, nanti dia akan seperti ini. Jadi secara fungsi dan kerjanya itu sama. Oke? Ya. Sudah? Nah, sekarang saya akan buka ini. Nah, pada suplemennya, editor untuk Java ini, pada materi yang ini, diklik kanan, kemudian klik new file. Sudah? Kemudian sebelum kita mulai, di new file ini, ya, di new file ini, siapa yang panggil mamanya itu? Mamanya kok belajar juga? Oke, kalau di new file, langsung aja klik filenya, kemudian save as. Nah, untuk menyimpannya, pastikan dulu, ya, pastikan dulu bahwa kita menyimpannya di tempat yang kita buat tadi. Yang pertama, directory C, div, kemudian kelas PBO, kemudian materi, ya, kemudian kasih namanya. Oke, namanya apa? Kita membuat kelasnya misalnya, saya membuat kelas yang sederhana saja, ya, yaitu yang namanya kelas main. Ya, kelas main. Oke, sederhana. Boleh sih membuat kelas yang lain aja. Kelas yang lain juga bisa. Misalnya nanti kita coba ya. Ini kelas main saya buat dulu. Oke, ketik kelas main dot Java. Ya, kelas main. Ingat, dalam penulisan aturan dalam penulisan pemrograman berbasis objek ini ada beberapa aturan dan biasanya kita menggunakan sistem camel case. Artinya huruf pertama itu harus besar, kemudian teksnya yang misalnya namanya Indra Edi gitu ya. Jadi Indranya I-nya huruf besar, Edi-nya itu huruf besar ya. Tidak boleh dipisah, tidak boleh pakai spasi, tidak boleh menggunakan underscore. Oke, kemudian ini save saja. Nanti saya akan contohkan caranya. Kemudian save saja. Kemudian maka kita sudah mempunyai satu file atau source code
Java yang masih kosong. Nah, sekarang kita akan buat coding sederhananya dan akan mengujinya pada proses kompilasi dan menjalankan hasil kompilasinya. Oke? Yang pertama kita lakukan adalah ingat public. Public apa? Public apa? Public class. Apa lagi? Main. Ya kan? Public class main. Sama kan bahwa nama yang di sini itu harus sama dengan yang di sini ya kan? Sudah. Kemudian seperti ini. Kemudian apa lagi di sini setelah ini? Kita pertama buat kelasnya. Habis itu kita harus membuat program utamanya ya kan? Di mana nanti program itu akan dijalankan. Apa yang kita buat sini adalah public, static, void, main, gitu kan? Nah, kalau enaknya di subplan ini, kalau kita ketik seperti itu, public, static, void, main itu udah langsung muncul. Oke. Nah, itu dia. Oke. Kalau manualnya seperti ini, ya. Saya akan ketikkan pelan-pelan. Public, static, apalagi tadi? Public, static, void, apalagi? Main. Mainnya, perhatikan. Mainnya itu dia harus urut kecil. Ini adalah default dari sistem. Tidak bisa menggunakan huruf besar. Ini dia ya. Karena ini adalah merupakan metode yang digunakan untuk menjalankan program atau menjalankan kelas Java tadi. Oke? Sampai di sini sudah mengerti? Oke. Oke, kalau sudah. Ini tahu oke sama siapa ini ya? Baik, kemudian berikutnya, ini kelebihan ini ya. Ini saya hapus saja satu ya. Oke. Ya ke oke aja, tapi saya nggak tahu tuh oke sama siapa dia. Oke, udah pas. Oke, ini 1, 2, ini 3, 4. Oke, sekarang kita masuk ke kemari. Oke, apa yang harus kita buat setelah ini? Tentunya kan kita ingin menampilkan apa yang mau ditampilkan oleh komputer. Jadi komputer itu sebenarnya nggak pintar-pintar banget ya. Tergantung kita yang ngajarinnya. Kalau kita ngajarinnya pinter, maka dia akan ikut pinter. Kalau kita ajarin dengan salah, ya dia error gitu, loading aja dia. Oke? Yang kita lakukan pertama adalah ini pahami saja dulu, perhatikan saja baik-baik dulu, tidak usah dipahami. Nanti materi berikutnya saya akan jelaskan ini satu persatu. Oke? Saya akan jelaskan ini, saya akan berikan materinya ini satu persatu agar bisa dipahami benar nanti. Oke, yang pertama adalah kita lakukan adalah sistem. Ingat, sistem itu dia hurufnya huruf besar. System.out.print line. Oke, saya ulangin ya. Jadi kita harus buat pertama system .out.print line. Kemudian di print line itu kita harus kasih apa yang mau kita tampilkan. Karena print line adalah mencetak output dalam bentuk baris. Kemarin kan saya sudah kasih materinya di aturan dasar itu ya. Saya sudah jelaskan secara detail, singkat, agar kalian bisa memahami. Oke? Nah, misalnya kita akan keluarkan sebuah output dengan cara, halo, Java, apa kabar? Halo Java, apa mau kita buat di sini? Halo Java, SMK, N1, beringin ya. Nah, seperti ini. Sudah? Nah, perhatikan dan jangan lupa untuk mengakhiri setiap
untuk mengakhiri setiap coding pada Java ini harus diakhiri dengan apa? Dengan apa? Nggak tahu namanya. Titik Oh, titik koma. atau namanya semikolon. Ya, nanti akan saya jelaskan ini. Yang perhatikan, ini harus ada, ingatkan. Begini nih, ya, ini yang benar. Oke, kemudian ininya juga harus perhatikan. Kemudian ininya juga harus diperhatikan. Oke, sekarang saya save dulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke folder yang kita buat tadi. Maka di dalam folder ini sudah ada source code, Java-nya. Oke, pertanyaannya, bagaimana Pak kita jalankannya Pak? Kan gitu kan? Bagaimana Java itu bisa melakukan proses kompilasi dan menjalankan hasil kompilasi. Nah, ini yang kita jalankan di command prompt ini. Oke, saya jelas dulu. Yang pertama dilakukan adalah, karena ini masih di user, ya, kan tadi folder kita beradanya di mana? Di directory C kan? Folder div, ya. Ini kan masih di user, maka kita akan turun satu tingkat pada setiap folder. Caranya bagaimana? Dengan ketik cd titik, kemudian enter lagi cd titik, kemudian enter lagi. Setelah sampai ini, directory C, kemudian kita ketik dir. Untuk memastikan bahwa, ini foldernya berada di sini. Oke? Sudah paham? Bisa diikutin? Oke, pelan-pelan aja ikutinya. Ini juga materinya sudah saya share kepada kalian semua. Video tutorialnya pun sudah saya share kepada kalian semuanya. Makanya kalau saya buat materinya, videonya juga dilihat, jangan nggak dilihat. Ya, kemudian dikasih komen, like, subscribe, apa kayak gitu kan. Oke. Cuma cowok sama cewek kalian aja yang kalian subscribe, ya kan? Bapak nggak kalian subscribe, gitu ya. Nah, akhirnya sekarang bagaimana? Pak, kalau kita udah sampai di situ gimana? Nah, untuk membuka folder div, kita gunakan cd div. Oke, kemudian enter. Nah, kalau kalian nggak ingat lagi, apa ya nama folder tadi ya? Kita lakukan dir lagi. Di dir, tadi kan kita buatnya pada folder div, kita buat ada folder kelas PBO. Cara membukanya cd kelas PBO. Enter. Dir lagi untuk memastikannya. Oh, ada lagi nih di programnya. Apa yang harus kita lakukan sini adalah cd materi 03 memahami program. Nah, sudah masuk dia kan? Nah, sekarang kita pastikan dulu di sini. Nah, di dalam folder materi 03 memahami program ini, kita sudah buatkan satu kelas tadi dengan nama main Java, gitu ya kan? Ini saya CLS dulu biar bisa nampak lebih jelas. Ini kira-kira nampak nggak sama kalian? Jelas nggak? Atau mau saya besarkan? Jelas, Pak. Nah, kalau gini jelas? Jelas. Oke, kalau gini. Nah, saya sudah besarkan. Nah, sekarang bagaimana kita menjalankannya? Menjalankannya dengan menggunakan compiler pada Java. Kita lakukan seperti ini. Java C. Tadi nama kelasnya apa? Main. Mainnya huruf besar. Java. Java. Ya kan? Kemudian setelah ini enter.
Tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat di folder ininya, di folder yang kita buat tadi, pasti sudah ada kelasnya. Nah, itu dia. Ya kan? Muncul kan? Muncul kelasnya. Nah, kelasnya inilah yang akan kita running. Jadi, pertama kita melakukan proses compilernya. Yang kedua, dari source code Java tadi, kita jalankan compilernya. Kemudian setelah kita lakukan proses compiler, akan menghasilkan bytecode berupa main class, ya. Bytecode berupa main class. Oke. Nah, bagaimana kita menjalankannya? Kita tinggal menjalankannya dengan cara Java main. Kemudian enter. Nah, muncul kan? Oke, ini sederhananya saja. Muncul nggak tadi? Yang kita buat tadi. Sama kan? Sama kan? Sama, Pak. Sama. Oke. Nah, itu dia tadi contohnya. Kan berarti kan gampang sederhananya. Nah, berarti yang mana Pak yang harus saya kirimkan? Kan gitu kan? Pertanyaannya gitu kan? Yang mana Pak yang harus saya kirimkan? Yang kalian harus kirimkan sama saya, hasil ininya, hasil proses kompilasinya kan saya bilang kan? Proses kompilasinya kan? Oke, proses kompilasinya. Setelah boleh di screenshot, boleh disimpan dengan bentuk PDF bisa, bentuk image bisa. Oke, apalagi yang kalian ke screenshot? Ininya kan? Prosesnya ini. Ya. Strukturnya atau aturan yang harus kalian jalankan, betul? Nah, kirimkanlah tugasnya. Seperti itu. Nah, oke, saya akan buat lagi contoh yang kedua. Biar Pak, masa main Pak? Main kalau kelas yang lain gimana Pak? Oke, kan gitu kan? Kita buat lagi. Di dalam folder ini saya akan buat lagi satu file dengan nama, saya dulu, saya simpan dulu. Saya ingin membuat nama, apa namanya? Ayo. Apa namanya? Saya bikin nama Uco Baba. Sudah, perhatikan. Saya menulisnya Uco Baba. Uco Baba itu ada berapa kalimat? Dua ya? Dua kalimat. Oke. Pada dua kalimat itu, yang kalimat pertama saya ketik huruf besar. Kalimat kedua saya kasih yang huruf besar. Itu yang disebut dengan camel case, ya. Kasus unta atau metode unta. Unta itu kan dua punduknya kan? Iya, Pak. Nah, itu dia. Bayangkan aja unta. Oh iya, camel case. Kemudian jangan lupa kasih Java. Oke, kemudian simpan. Sekarang kita akan buat coding sederhananya. Caranya seperti tadi, public. Apa lagi? Apa tadi ya, lupa, Pak. Ayo, public class. Ya, Apa lagi? Uco. Uco Baba pula. Uco Baba memang bawa buah. Dia kan memang betul Uco Baba bawa buat kan? Ya. Nah, Uco Baba kemudian kasih seperti ini, enter. Berikutnya apa lagi mau kita buat? Apa beli? Nah, kita bikin program utama. Kita bikin program utamanya kan? Kita buat dulu program utamanya. Public. Static. Void. Main. Gitu kan? Iya. Public, static, void, main. Ini kalau dia di enter seperti ini, dia ngikut ya. Makanya saya jarang enter gitu. Oke. Public, static, void, main. Gitu kan? Kemudian
kita kasih dong apa yang mau kita keluarkan ya kan. System dot out dot print line. Ini sebenarnya banyak lagi ya. Nanti untuk materi berikutnya pada saat kita masuk pada konsep kelas, metode dan objek nanti, nah di situ mulai kita akan jelaskan satu persatu ya. Ini pahami dulu dasarnya, aturannya, bagaimana menginstalasinya, bagaimana cara kerja Japanya, kan gitu kan, harus tahu dulu gitu. Kemudian kita kasih bahwa Uco Baba adalah artis Indonesia. Oke, gitu ya. Ya. Oke, kemudian jangan lupa bikin apa tadi? Nah, titik komanya atau semikolonnya. Semikolon, jangan lupa ya. Berikutnya kita simpan. Oke, berikutnya kita simpan. Ya. Setelah kita simpan, kemudian kita perhatikan di folder yang kita buat tadi. Sudah ada di kan? Mainnya Uco Baba? Ya. Source code Uco Babanya sudah ada, tapi main kelasnya belum ada ya? Kan gitu kan? Atau kelasnya belum ada. Nah, sekarang kita lakukan kompilasinya. Apa yang kita lakukan di situ? Japasi Ucok Baba dot Japa. Oke, enter. Alah kok. Iya beneran kok. Nah, kenapa teriak-teriak itu? Oke. Apa jumlating? Berikutnya kita akan lihat hasilnya. Sudah ada? Sudah ada? Nah, Apa nih? sudah ada ucap babanya kan? Sudah ada ucap babanya. Oke. Sekarang udah bisa kita jalankan belum? Sudah bisa. Caranya bagaimana? Japa, Ya. ucap, baba. Jangan lupa. Karena ini dia sifatnya adalah sensitive case. Dia harus sama. Kemudian enter. Maka akan muncul ini dia. Ucap baba adalah artis Indonesia. Nanti tugasnya gitu aja bisa, Pak? Hah? Tugasnya gitu aja bisa? Yo, diganti dong. Masa dibuat yang sama? Nggak kreatif kali. Modelnya gitu. Modelnya ya seperti ini, ya nggak masalah ya. Tapi cari yang lain. Gitu aja, Oke? Pak. Nah, Ini aja. sederhana saja saya buat. Tapi kenapa pusing-pusing kali kalian pikirkannya? Ini Pak. Nggak ngerti, Pak. Ah, nggak ngerti. Materinya udah saya kasih. Ya. Nggak dibaca. Terus videonya sudah saya kasih, nggak ditonton. Ya kan? Tahu aja. Nggak ditonton, nggak dilihat. Cuma kalau dikasih video artis atau video yang lain. Oh, Satu. nge-like, ya kan? Subscribe, komen terus. Bapak gurunya kasih video pun nggak di-subscribe, nggak di-komen. Itu apa ya? Lain kali jangan gitu. Ya harus diperhatikan, nah, ya. Dibuat supaya harusnya udah selesai dari awal ini. Harusnya kita sudah pindah ke materi konsep kelas, ya. Jadi karena belum mengerti juga, jadi paksa saya ulang lagi. Oke, sampai di sini seperti itulah. Nah, artinya kalau saya lihat dari materi yang sudah saya jelaskan, saya sudah share kepada kalian semua materi-materinya, ya. Saya sudah share semua materinya itu kepada kalian, ya. Contohnya seperti ini. Ini salah satu materi yang sudah saya share untuk membahas atau menyelesaikan tugas kalian untuk memahaminya. Oke. Nah, ini dia. Ini bisa kalian perhatikan di sini, ya. Nah, bahwa cara kerja Japa itu
pertama, Java itu dia harus ada source code. Source code inilah yang kita sebut dengan main Java, ucok baba Java, kan gitu ya. Kemudian source code ini dikompil menjadi sebuah bytecode. Nah, bytecode itulah yang yang kita sebut dengan main kelas, ucok baba kelas, ya kan? Nanti kalau kalian bikin kucing kelas, mobil kelas, pacarku kelas, ya kan? Nah, itu juga. Kemudian setelah kita compile, kemudian kita running untuk bisa dijalankan di Java Virtual Machine. Mana Java Virtual Machine? Ini tadi. Oke. Atau kalau pada editor yang IntelliJ IDE atau NetBeans atau Eclipse, ya, atau biasa yang kita sebut dengan ini JVM atau Java Virtual Machine. Oke, selanjutnya proses kerjanya tadi ini, proses kerja yang sudah kita buat tadi, source code, ini dia source code-nya. Sudah? Ya kan? Source code ini, kemudian inilah yang kita kasih dengan nama kelas main, ya kan? Kita kasih dengan nama main.java, ucokbaba.java, ya kan? Apalagi pacarku.java. Sudah? Kucing apa kayak gitu ya. Itu yang namanya source code. Oke. Kemudian source code ini, source code kita yang tadi, yang sederhana tadi, itu masih source code sederhana ya, akan di-compiler menggunakan Java Compiler atau menggunakan Java C. Kemudian dia akan menghasilkan bytecode berupa main class, ucok baba class, kemudian pacarku kelas, kan gitu ya. Nah, sebenarnya bytecode ini lebih cenderung lebih dekat dengan bahasa mesin, bahasa yang dikenali oleh komputer untuk bisa dijalankan di Java Virtual Machine. Oke, namanya di Java Virtual Machine. Nah, itu dia tadi. Nah, bagaimana melakukan proses kerjanya? Proses kerjanya tadi atau melakukan proses compilernya tadi dari source code di-compile menjadi bytecode, kita menggunakan yang namanya platform Windows bisa. Apalagi platform Mac OS bisa. Di Android juga bisa, ya. Cuma nanti agak sulit karena banyak pluginnya, ya kan. Nah, di situ karena Java ini kan dia multi platform, bisa dijalankan di Windows, di Linux, di Ubuntu, ya, di Mac OS bisa dijalankan. Nah, begitu proses kerjanya. Oke, itulah proses kerjanya. Nah, dengan ini sebenarnya kan saya sudah memberitahukan kepada kalian cara memahami atau melakukan proses compiler dan menjalankan hasil compilernya. Ini dia. Karena cuman hanya disimpan, jadikan barang antik, jadi enggak ini kan. Enggak paham. Nah, oke. Untuk yang terakhir, saya akan buat lagi satu contoh. Contohnya boleh apa saja sih, nggak ada masalah. Ya, karena kan saya cuma minta yang sederhana saja. Saya mau kasih nama pacarku. Sudah? Kemudian kita save ya dengan .java. Kemudian kita tinggal buat sekali lagi ininya. Bagaimana? Public kelas apa? Pacarku. Kemudian kasih seperti ini. Sorry, bukan seperti ini. Maaf.
kecepatan. Oke, kemudian public. Public Nah, static lupa. Public static void main. Kasih seperti ini, oke? Nanti saya akan jelaskan ini kode simbol brackets ini, kemudian simbol kurung buka tutup ini untuk apa nanti fungsinya. Kemudian dikasih titik 2 atau baca, oh sorry ini kenapa nih? Insert ya, sorry saya ulangi lagi. Oh, Oi, itu cara munculin yang file itu gimana Pak, yang sebelah kiri? kenapa? Munculin file yang sebelah kiri tuh yang folders. Oh ini Ya, di tools bisa dilihat, di open file itu juga bisa lihat. Coba lihat di ininya. Sudah nampak? pacarku. Sudah nampak ya? Udah. Oke, di situ nanti dicari ya. Kemudian ini saya ulangin dulu. Saya ulangin. Public kelas. Tadi namanya pacarku ya? Pacarku. Pacarku ingat aja. Public Public static static apa void main kurung titik 2 apa? Mau kita buat Tapi tadi pacarku. pacarku ditinggal. entahlah ya. Itulah dia. Pacarku entahlah. Oke. Kemudian simpan. Oke, setelah disimpan, kemudian kita lihat di sini ya. Oke. Udah ada ya? Udah ada mainnya kan? Oke, sudah ada mainnya. Kemudian kita uji. Japa si pacar ya. Oke, kemudian Ya, tahu. perhatikan. Oh, perhatikan situ. Apa yang salah di situ? Fight. Apa yang salah di situ? Ada satu error. Di sininya ada salah. Oke. Ini kalau muncul ini tadi ya, saya mau oke. Oh iya. Ada di mana salahnya tadi? Ada di mana salahnya? Ini Nah, tidak pakai main. Di sini harusnya string. Apa lagi? String ars, gitu kan? Harusnya begitu kan? ya, Nah, ya. kemudian ini baru dia bisa dibuat system Sistem out. print line. Yes. Sengaja tuh saya buat seperti itu, memahami nggak ya? Ternyata Iqbal memahami juga ya, memperhatikan. Apa tadi kita buat? Pacarku Entahlah. entahlah, Entahlah. entah. Entahlah. Oke, sudah. Kemudian tinggal
Kemudian simpan. Sekarang kita tes lagi. Kita ulang ya. Japasi. Pacarku. Japa. Nah, jadi kita perhatikan walaupun nanti proses compile-nya berhasil, namun belum tentu pada saat kita menjalankan hasil compilernya berjalan dengan baik. Inilah yang kita sebut dengan error handling, ya. Ada namanya errornya nanti. Ini yang kita sebut mungkin ada runtime error atau dengan satu lagi apa? Jadi ini yang menyangkut dengan error handling. Nanti kita akan jelaskan ini ya. Kemudian tinggal Japa pacarku. Ayo. Apa katanya di situ? Pacaraku. Jadi salah nih kan? Kan dia nggak temukan dengan nama kelas pacaraku ya kan? Yang ada tadi harusnya apa? Pacarku. Iya, jadi juga harus diperhatikan. Itu dia ya. Jadi kita sudah tunjukkan. Nah, kalau terjadi error, perhatikan errornya. Ya, di mana errornya? Dia akan ngasih tahu di mana bentuk errornya. Seperti ini tadi, publish static main. Ini kan untuk metode pada program utamanya. Oke. Kemudian dia akan muncul error 1. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak. Ya, apa? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Paham? Sudah bisa memahami semuanya? Belum. Belum? Coba. Nah, kalau belum, kalian bisa lihat pada materi yang saya share di Google Class ya. Di situ sudah banyak materinya, sama pahami cara kerjanya ya. Nah, kalau kalian juga menggunakan Notepad++, jangan lupa juga melakukan proses menyimpannya ya. Simpan filenya dulu, save as ke dalam folder yang kita buat tadi ya. Kemudian baru buatkan codingnya. Sublime dan Sublime Text dengan Notepad++ itu sama, tidak ada masalah ya. Tidak ada perbedaannya. Oke, bedanya mungkin kalau di Sublime dia lebih enak ya text editornya, karena kalau kita ada suggesnya, kalau kita ketik public static muncul langsung deh kan, itu membantu kita untuk mengingatkan atau merefresh apa-apa hal-hal yang penting yang harus kita lakukan dalam membuat sebuah program. Oke, saya rasa itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, di Google Classroom saya sudah buat tugas ulangnya yang dari kelas mayanya ya, yang seharusnya jadwalnya kita kumpul hari ini, maka saya perpanjang waktunya sampai jam 9 malam. Sampai jam 11 malam nih. Ya. Besok aja lah, Pak. Nggak bisa. Ya, hari ini sampai jam 11 malamnya saya tunggu dan dikirim di Google Classroom aja ya, karena di Google Class-nya di kelas mayanya masih ini ya, masih bermasalah ya. Nanti saya akan konfirmasi kembali kepada pusat. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa demikian dulu pertemuan kita. Kedepannya kita akan tetap melakukan pertemuan konferensi ini ya, ataupun tatap muka melalui daring. Saya akan informasikan. Oke, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.